Waktu saya pulang mudik kemarin, banyak banget saudara yang tanya ya, smartphone apa yang harganya murah, support sinyal 5G, dan kalau soal performa paling enggak udah lancar gitu buat mainin game Mobile Legend. Sama satu lagi nih guys, mintanya itu dari brand Samsung. Ya udah, kalau gitu langsung aja saya rekomendasiin Samsung Galaxy A14 5G yang untuk alasannya akan kita bahas di video kali ini. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, momen lebaran kemarin itu buat saya sangat berkesan ya. Selain akhirnya bisa mudik setelah 2 tahun rencana mudik tertunda, saya juga jadi bisa ceritain nih pengalaman saya selama mudik kemarin barengan Samsung Galaxy A14 5G. Tapi sebelumnya maaf banget ya guys, kalau HP-nya itu nggak bisa saya pegang-pegang kayak biasanya, dikarenakan udah diminta sama saudara yang suka banget sama Samsung Galaxy A14 5G ini. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya, kalau sebetulnya Samsung Galaxy A14 5G ini adalah smartphone dari Samsung yang udah dirilis dari awal tahun 2023 ini. Jadi ya bisa dibilang udah sekitar 4 bulan yang lalu ya smartphone ini tuh udah beredar di pasaran Indonesia. Dan menjadi smartphone pertama yang dirilis oleh Samsung di awal tahun 2023 ini. Nah, dikarenakan keberadaannya yang udah beredar seperempat tahun dan sangat kebetulan banget ya ada saudara yang minta rekomendasi HP 5G terjangkau dari Samsung, saya jadi bisa ceritain nih kenapa HP ini sangat layak untuk dibeli, apalagi buat kalian yang punya pertanyaan yang sama kayak yang saudara saya tanyain tadi. Ya, dari segi harga, Samsung Galaxy A14 5G saat ini tuh bisa kalian dapetin dengan harga yang relatif lebih murah guys di beberapa marketplace daripada saat pertama kali HP ini dirilis. Karena untuk harga di awal perilisannya, HP ini tuh dibanderol dengan harga 3 juta kurang 1000 untuk varian RAM dan storage yang kalian dapat nantinya adalah 6/128 GB. Selain itu, ada 3 varian warna yang bisa kalian pilih ya, seperti dark red, warna black, dan juga warna silver kayak yang lagi kita bahas sekarang. Kalau buat desainnya, Samsung Galaxy A14 5G ini adalah smartphone kelas entry-nya Samsung pertama yang membawa DNA desain smartphone kelas flagship mereka yaitu Samsung Galaxy S23 series. Terlihat minimalis dengan tampil membawa 3 buah ring kamera aja di bagian bodi belakangnya sini. Dan meskipun looks dari back covernya ini tuh tampak glossy, tapi saat kita pegang-pegang kayak begini, dia tuh nggak gampang ninggalin bercak sidik jari guys. Untuk di sisi atas smartphone ini hanya ada lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari dengan kecepatan baca yang menurut saya ngebut. Di sisi bawah terdapat grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan masih disediain juga satu buah port jack audio 3,5 mm di sini. Dan untuk yang terakhir di bagian sisi kirinya hanya ada satu buah slot SIM tray yang jenisnya ini udah triple slot. Nah, kalau dari segi layarnya guys, Samsung Galaxy A14 5G ini itu dibekali pandai layar PLS LCD 6,6 inci yang punya resolusi Full HD Plus dan punya refresh rate layar tinggi sampai di 90 Hz. Yang jadinya kalau mau kalian pakai buat scrolling sosmed atau main game yang support refresh rate layar tinggi, bakalan terlihat lebih smooth dibandingkan layar smartphone yang hanya support tampilan sampai di 60 Hz saja. Atau buat kalian yang hobi nikmatin konten visual kayak streaming video di Netflix atau YouTube, menurut saya walaupun panel layar yang digunakan hanyalah PLS LCD jadi bukan AMOLED, tapi soal kualitas udah nggak perlu kalian raguin lagi. Mungkin yang bisa jadi pertimbangan dari bagian layarnya ini adalah soal desainnya aja ya, yang mana untuk sebagian orang memang akan terlihat jadul karena ini masih menggunakan desain layar water drop display yang Samsung sendiri menyebutnya sebagai desain layar Infinity V Display. Next, kalau soal performa, dengan chipset MediaTek Dimensity 700-nya, saya rasa di range harga segini HP ini tuh masih menawarkan performa yang nggak ngecewain nih. Untuk skor Antutunya sendiri ini ada di 348 ribuan, yang semisal mau kalian pakai penggunaan ringan kayak sosmedan atau sekedar dipakai untuk menunjang aktivitas kerja harian kayak balas pesan WhatsApp, video call, atau buka tutup aplikasi ringan yang lain, ini tuh udah kerasa ngacir banget guys. Atau mau kalian ajak buat main game, ya jelas udah bisa banget. Contohnya, misal mau kalian ajak buat mainin game Mobile Legend, settingan grafisnya ini bisa kalian set di high dengan frame rate-nya yang super, dimana untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapat selama saya coba mainin di game ini tuh nyaris stabil di angka 90 FPS.
Atau buat kalian yang suka mainin game PUBG Mobile, HP ini juga udah bisa kasih pengalaman bermain yang sangat baik. Untuk settingan grafis yang bisa kalian pakai di game ini ada di SD High, Balance Ultra, dan juga Smooth Ultranya. Yang mana waktu saya pakai main di settingan grafis Smooth Ultranya, ini tuh kerasa lancar banget guys. Minim frame drop dengan rata-rata FPS yang bisa kalian dapat ada di kisaran 34 sampai di 39 FPS. Belum lagi soal gyroscope-nya yang nggak delay waktu dipakai, bikin pengalaman bermain di game ini makin kerasa imersif lagi. Nah, yang terakhir nih, semisal kalian mau cobain buat mainin game berat kayak Genshin Impact, meskipun selama saya cobain mainin game ini di settingan grafis rekomendasinya ya, yaitu lowest 30 FPS, terbilang cukup playable, tapi saya nggak terlalu merekomendasikan untuk kalian pakai mainin game ini terlalu lama ya, mengingat temperatur bodinya yang nantinya itu akan cepet kerasa panas, yang tentunya bikin kita ngerasa nggak nyaman. Intinya kalau soal performa, saya rasa chipset Dimensity 700 yang dipakai di HP ini tuh masih sangat bisa ya kasih experience penggunaan yang tentunya kerasa sangat baik. Nah, kalau untuk urusan software, bagusnya guys, di HP ini tuh udah menggunakan versi software yang paling baru ya, yaitu versi Android 13 dengan tampilan One UI-nya yaitu 5.1. Yang mana selain memiliki fitur NFC, HP ini juga sudah dibekali fitur RAM Plus yang mana bisa kalian manfaatkan untuk menambahkan fitur memori RAM di HP ini secara virtual. Yang berikutnya kalau soal baterai, memang secara penggunaan dan pengalaman saya daya tahan baterai berkapasitas 5000 mAh ini tuh terbilang sangat awet ya. Bahkan kemarin waktu saya gunain HP ini untuk tracking Google Maps selama hampir kurang lebih sekitar 13 jam dengan kondisi layar tetap nyala di tingkat kecerahan layar sekitar 40-50%, HP ini tuh masih bisa menyisakan kapasitas baterai sekitar 30% dari yang sebelumnya penuh. Hal yang mungkin bisa jadi pertimbangannya adalah soal pengisian dayanya aja ya, yang mana memang terbilang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam 15 menit untuk mengisi daya baterai HP ini dari 4% sampai penuh. Sebab pengisian daya baterai dari HP ini tuh hanya support di 15 watt aja. Oh ya, mungkin buat kalian yang belum tahu ya, untuk pembelian unit Samsung Galaxy A14 5G ini tuh harusnya sudah beserta adapter chargernya guys. Jadi buat kamu yang mungkin sebelumnya belum punya adapter chargernya, jadi nggak perlu beli lagi karena udah diberikan secara gratis di paket pembeliannya nanti. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir nih guys, apalagi kalau bukan soal kameranya. Dibekali setup triple kamera di bagian belakangnya sini, yang mana lensa kamera utama punya resolusi 50 megapiksel dan juga dua lensa kamera lainnya yaitu makro dan depth sensor yang masing-masing punya resolusi sebesar 2 megapiksel. Setelah nggak ketinggalan juga satu buah lensa kamera selfie di bagian layarnya sini yang punya resolusi sebesar 13 megapiksel. Bicara soal kualitas, jujur hasil jepretan gambar dari Samsung Galaxy A14 5G ini tuh cakep banget ya guys, baik dari kamera depan maupun lensa kamera belakangnya ini. Untuk saturasi warnanya ini bagus ya, terlihat gonjreng tapi nggak lebay, dan untuk dynamic range-nya juga berasa cukup luas. Bagian yang paling saya suka dari hasil jepretan kameranya ini adalah waktu saya coba ya pakai mode potretnya, dimana untuk hasil dari efek bokehnya ini tuh terlihat cukup rapih. Mungkin hal yang bikin saya sedikit kecewa dari HP ini tuh cuma ada di perekaman video dari kamera depannya aja, yang nggak tahu kenapa ini tuh kelihatan patah-patah begini. Ya, ini adalah kualitas perekaman video lensa kamera utamanya yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya ini nggak ada yang 60 fps, jadi guys mentok di 1080p 30 fps aja. Tapi kalau saya lihat di preview layarnya sini, untuk kestabilan gambarnya ini udah oke banget ya. Ini saya jalan bukan ninja walk, jadi jalan biasa aja, dan ini lumayan kelihatan stabil. Untuk detail gambar yang ditangkap juga ini lumayan kelihatan oke ya guys. Dan untuk saturasi warnanya ini khas lensa kameranya Samsung banget lah. Kalian bisa lihat ya, ini gonjreng banget nih dedaunannya. Cuman kalau kita lihat ke atas langit seperti ini, sebetulnya untuk dynamic range-nya ini kelihatan cukup luas. Hanya aja kalau misalkan kalian perhatikan ya, di bagian situ tuh ada beberapa detail objek yang kurang ter-highlight dengan baik. Tapi overall kalau misalkan kalian mau pakai buat kayak dokumentasi atau ngevlog ya ringan kayak gitu, saya rasa ini udah oke lah.
Oke, sekarang kita pindah ke lensa kamera depannya dan seperti inilah kualitas perekaman videonya guys, yang saya rekam di resolusi yang sama juga yaitu 1080p 30 fps. Cuman jujur aja guys, pasti kalian juga notice ya kenapa hasilnya kayak patah-patah gitu. Ini jujur aja saya udah coba sekitar 4 atau 5 kali ya guys untuk merekam video berulang ya seperti ini, untuk ambil sampel videonya dari lensa kamera depan. Hasilnya itu selalu sama aja. Saya pikir karena mungkin suhunya agak sedikit panas, jadi saya coba tunggu sedikit adem, tapi ternyata masih patah-patah seperti ini. Jadi kesimpulan awal saya sih ini sepertinya ya karena bug software aja. Jadi kalian tinggal tunggu aja, misalkan nanti kita dapat update software, harusnya ini bakal diperbaiki ya buat kualitas perekaman video yang seperti ini. Tapi overall sejujurnya secara pewarnaan ini oke banget ya. Kalian bisa perhatikan di bagian backgroundnya yang kalian lihat sekarang ini warnanya gonjreng banget, dan untuk dynamic range-nya ini udah kelihatan lumayan luas juga. Jadi ya sayang banget sih ini kenapa patah-patah begini ya. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang di bawah. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang bisa tahu bagaimana memperbaiki isu ini guys. Yuk. Oke, jadi untuk kesimpulannya, walaupun masih ada beberapa hal yang dirasa kurang ya guys, kayak isi daya baterai HP ini tuh masih butuh waktu lama, dan perekaman video dari kamera depannya yang patah-patah yang saya rasa sebetulnya hanya masalah software aja. Tapi Samsung Galaxy A14 5G ini tuh masih bisa sangat saya rekomendasikan ya untuk kalian beli. Itu pun kalau kalian butuh smartphone 5G yang udah support NFC, terutama dari brand Samsung tentunya. Apalagi kayak yang udah saya notice di awal tadi ya, kalian itu bisa dapetin HP ini dengan harga yang relatif lebih murah daripada harga di awal perilisannya kemarin. Jadi semisal nih kalian kebetulan butuh dan langsung tertarik sama HP ini, seperti biasa link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, kalau gitu saya rasa cukup ya guys, sampai di sini aja video review kita kali ini. Jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan di-share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini cukup bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review kita yang berikutnya.